Iya, mungkin bukan satu-satunya ya. Yang jadi pertama di Pati, di mana memang kita sudah menerima sertifikat sebagai PJK 3, di mana kita menjadi sarana kesehatan yang bisa memberikan pelayanan jasa untuk keselamatan dan kesehatan kerja, di mana bisa melakukan pemeriksaan medical check up, baik itu untuk awal, rutin maupun khusus bagi perusahaan-perusahaan. Ini menjadi salah satu poin penting kehadiran perusahaan yang ada di Pati ya Pak. Betul, karena KSA sendiri adalah merupakan tempat kerja ya, di mana memang keselamatan kerja juga bagian dari kita, dan harapannya memang kita bisa menyediakan dengan sebagai PJK 3 ini bisa melengkapi untuk kesehatan dan keselamatan kerja untuk perusahaan lain. Jadi setelah ini ada kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang tempat ini. Betul, ya kita harapkan memang tentu medical check up adalah bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan medical check up diharapkan memang pekerja ini bisa mendapatkan haknya secara penuh juga ya, bagaimana apakah ada penyakit akibat kerja, dan kita bisa menanganinya sejak dini, karena dalam K3 tentu pencegahan itu yang nomor 1. Perpres ini kan baru lahir ya, jadi memang baru disampaikan kemarin pada waktu Pak PJ melaksanakan evaluasi. Jadi di izin Kemendagri bahwa Pak PJ harus melaksanakan untuk yang Perpres 57 tahun 2023 terkait dengan wajib lapor lowongan pekerjaan dari perusahaan. Gitu. Dari 2 perusahaan yang sudah memenuhi wajib lapor. Baru 2 itu dari Garuda sama Kelinci gitu. Ya. Langkah sendiri, langkah kedepannya sendiri. Ya, kita melakukan sosialisasi secara masif kepada semua perusahaan. Ya, kita bertahap lah. Tapi kita kemarin sudah hampir 200 perusahaan yang sudah kita undang. Cuma belum ada satupun yang ada respon itu tadi. Ya, kita barusan lewatnya grup HRD baru ke situ. Jadi belum sampai ke aplikasi yang ada di Perpres 57 tahun 2020. Kalau sifatnya itu wajib berarti ada punishment Pak kalau yang belum taat atau lapor. Iya, otomatis itu. Tapi kan di perpannya tidak bunyi begitu. Tidak bunyi. Tapi mewajibkan aja dari perusahaan, yaitu kesadaran dari perusahaan untuk mencari pekerja yang terbaik kan. Kalau angka pengangguran terbuka saat ini? Angka pengangguran terbuka untuk akhir tahun 2023 kemarin 4,29. Jadi sekitar 30 ribuan penganggur. Tetapi sampai di akhir Juli kemarin kita sudah di posisi 3,84. Jadi turun hampir sekitar 5 ribuan. Dengan adanya tadi dari HWI Buka, terus yang lainnya dari Nikorama, terus juga dari KSA sendiri. KSA langsung lewat link kita online gitu ya. Terus yang lainnya juga yang PG Tranggil, PG Pakai juga membuka juga. Apalagi yang kemarin hampir 3 ribuan itu yang dari 2 Kelinci. 3% itu masih kategori tinggi ya Pak? Ya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Tapi ya sudah di bawah provinsi. Ya. Sebetulnya kalau untuk kasus kemarin yang izin kasus keracunan, itu kan setiap catering yang melayani tenaga kerja itu wajib ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang persyaratan lainnya adalah setiap penjamah makanan itu harus bebas penyakit menular. Nah, nanti yang menyatakan bebas penyakit menular itu salah satunya dari KSH, karena yang sudah mempunyai PJK 3 tadi. Kemudian yang kedua harus ada sertifikat layak hijin bagi penanggung jawabnya catering tersebut. Yang ketiga, airnya saja harus ada sertifikat dari Dinas Kesehatan bahwa ada hasil pengujian bahwa airnya itu layak untuk dikonsumsi. Salah satunya itu. Kemudian untuk tindakan suatu pencegahan setelah kasus itu ada, maka kita harus melakukan pemeriksaan terhadap menunya. Namun waktu kami datang ke sana menunya sudah diambil sama Dinas Kesehatan ya. Jadi kita masih menunggu hasil labnya itu. Namun kami selalu melakukan pembinaan ke perusahaan. Dan informasi terakhir
dari jasa catering tersebut akan diputus ya. Ya, jadi akan ganti dengan catering yang baru lagi. Mungkin itu. Pembinaan seperti apa saja Bu yang dilakukan? Pembinaan salah satunya kami ke perusahaan itu menyampaikan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya untuk catering. Biasanya catering itu yang pertama melalui ring 1 sehingga tanpa ada tadi sertifikat layak izin tidak ada, airnya tanpa pemeriksaan lab, kemudian tidak ada surat bebas dari penyakit menular, itu yang kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Jadi tidak hanya langsung kerjasama dengan pihak ketiga, namun ada persyaratan itu yang harus dipenuhi dulu, seperti itu. Izin-izinnya itu harus diperketat ya. Iya, iya.